Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga kesehatan, dan tetap selalu berada di rumah. Kemudian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ingin kalian tetap fokus dengan pelajaran yang akan Ibu sampaikan ya. Jadi tetap semangat. Kemudian, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu menganalisis Perang Dunia II serta dampaknya bagi dunia. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat mengetahui bagaimana latar belakang Perang Dunia II dan bagaimana kronologi Perang Dunia II, serta dampaknya bagi kehidupan di dunia. Baiklah, setelah Ibu menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, di sini dapat kalian lihat Ibu telah menyiapkan peta konsep tentang materi kita hari ini, yaitu Perang Dunia II, agar kalian dapat lebih paham dan lebih mudah memahaminya. Baiklah, anak-anak pasti tidak asing lagi dengan kata Perang Dunia II. Perang Dunia II ini adalah perang terbesar dalam sejarah peradaban manusia, di mana Perang Dunia ini menghasilkan dampak yang begitu besar serta adanya ruang lingkup yang sangat besar, di mana hampir seluruh negara di dunia ini ikut dalam Perang Dunia II. Kemudian selanjutnya materi yang kita bahas adalah tentunya latar belakang mengapa Perang Dunia II ini bisa terjadi. Yang pertama yaitu adanya sebab umum dan juga ada sebab khusus. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sebab umumnya Perang Dunia II. Yang pertama yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya, yaitu perdamaian dunia. Mengapa? Karena anggota-anggota yang terdapat dalam Liga Bangsa-Bangsa ini, mereka sibuk untuk memperbaiki negaranya akibat dari Perang Dunia I. Karena pada saat itu, negara-negara mereka itu hampir semuanya mengalami keterpurukan. Kemudian yang kedua, yaitu adanya keinginan balas dendam dari Jerman. Di mana karena pada saat Perang Dunia I ini Jerman mengalami kekalahan sehingga ia ingin melakukan balas dendam pada Perang Dunia Kedua ini. Kemudian yang ketiga adanya munculnya ideologi ultranasionalisme. Di Jerman itu muncul yang namanya Deutsch über alles, yang artinya Jerman di atas segalanya. Kemudian di Italia itu ada yang namanya Italia La Prima, yaitu semangat mengembalikan kejayaan Italia. Kemudian di Jepang itu ada yang namanya Hakoichi. Kemudian sebab yang keempat yaitu adanya politik aliansi. Politik aliansi ini disebut juga dengan politik mencari kawan. Kemudian yang terakhir itu adanya perlombaan senjata bagi negara-negara yang terlibat. Kemudian adanya sebab khusus. Sebab khusus ini yang pertama itu adanya serbuan Jerman ke Danzig, Polandia pada tanggal 1 September 1939. Ini menandai awal mula Perang Dunia II. Kemudian yang sebab khusus yang kedua adanya penyerbuan Jepang terhadap pangkalan armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941. Ini merupakan awal mula Perang Dunia II di Asia Pasifik. Kemudian selain latar belakang, tentu saja kita harus mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia II. Di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi, pihak yang terlibat dalam Perang Dunia II ini ada dua ya. Ada yang namanya Blok Sekutu dan ada yang namanya Blok Aksis. Blok Sekutu ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu ada Inggris. Inggris di sini tokohnya ada yang bernama Winston Churchill. Kemudian
Amerika ini sendiri tokohnya yaitu F.D. Roosevelt. Kemudian Prancis itu ada yang namanya tokohnya Charles de Gaulle. Kemudian Uni Soviet itu tokohnya yaitu Joseph Stalin. Kemudian selanjutnya yaitu blok Aksis. Blok Aksis ini itu terdiri dari, yaitu yang pertama ada Jerman. Tentu saja peserta didik tahu kan siapa tokohnya yang terkenal, tentu saja yaitu Adolf Hitler. Kemudian yang selanjutnya yaitu Italia. Italia ini adalah yang namanya Mussolini. Kemudian yang itu Jepang, yaitu namanya Hideki Tojo. Selain pihak yang terlibat, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana dan tempatnya Perang Dunia II ini terjadi. Tentu saja tempat Perang Dunia ini terjadi itu kita sebut sebagai medan tempur ya. Di sini medan tempur Perang Dunia II itu ada 3. Pertama di Afrika, Eropa, dan Asia Pasifik. Ibu akan menjelaskan dulu yang di Afrika. Yang di Afrika ini itu adalah blok Aksis melawan blok Sekutu. Blok Aksis itu sendiri terdiri dari Jerman dengan Italia, dan sedangkan blok Sekutu itu ada Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian di Eropa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Eropa Timur, yang kedua ada Eropa Barat. Yang Eropa Timur ini terdiri dari blok Aksis atau blok AS melawan blok Sekutu. Blok Aksis ini sendiri terdiri dari Jerman melawan Uni Soviet. Kemudian di Eropa Barat ini adalah blok Aksis itu adalah Jerman, kemudian blok Sekutu ada Amerika, Inggris, dan Prancis. Kemudian di Asia Pasifik ini ada Jepang melawan Amerika Serikat. Hal itu ditandai dengan adanya penyerbuan Jepang ke armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, tepatnya di Hawaii, tanggal 7 Desember 1941. Kemudian yaitu yang keempat, selain kita mengetahui medan tempur, kita juga harus mengetahui fase Perang Dunia II. Di sini fase Perang Dunia II itu terdiri dari 3. Yang pertama awal perang, yang kedua ada turning point atau titik balik, dan yang ketiga adalah akhir perang. Ibu akan menjelaskan yang awal perang terlebih dahulu. Awal Perang Dunia II ini terjadi itu adalah ditandainya dengan yang namanya blok Aksis ini banyak mengalami kemenangan. Contohnya saja, Jerman berhasil menguasai Prancis. Kemudian turning point atau titik balik. Nah, di turning point atau titik balik ini mulailah blok Sekutu banyak mengalami kemenangan, dan blok Aksis atau AS itu ada banyak mengalami kekalahan. Contohnya saja, Jerman kalah dalam perang Stalingrad Rusia dan perang Laut Koral atau Midway Front Asia Pasifik. Kemudian akhir perang ini tentu saja sudah kita ketahui bahwa blok Aksis ini kalah telak. Mereka banyak sekali mengalami kekalahan sehingga mereka kalah telak dari blok Sekutu. Kemudian akhir perang ini juga ditandai dengan adanya beberapa perjanjian. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan perjanjian apa saja yang mengakhiri Perang Dunia II ini. Yang pertama ada Perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam ini dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1945 antara pihak Jerman dengan Sekutu. Isi Perjanjian Potsdam itu sendiri adalah Jerman dibagi atas 4 kependudukan. Yang pertama, Jerman Barat itu diduduki oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Sedangkan Jerman bagian timur diduduki oleh Rusia. Kemudian yang kedua yaitu demilitarisasi dari Jerman atau pengurangan militer Jerman ya. Kemudian selanjutnya yaitu Jerman harus membayar kerugian perang.
Kemudian yaitu yang kedua ada Perjanjian Paris. Perjanjian Paris ini dilakukan pada tahun 1947 antara Italia dengan Sekutu. Isi Perjanjian Prancis itu sendiri adalah yang pertama, wilayah Italia dipersempit. Kemudian yang kedua, semua daerah jajahan Italia di Afrika Utara itu diambil alih oleh Inggris. Kemudian Ethiopia dan Albania lepas dari kekuasaan Italia dan mereka dapat memerdekakan diri. Kemudian yang terakhir, Italia harus membayar kerugian perang kepada pihak Sekutu. Selanjutnya ada Perjanjian Missouri. Kenapa disebut Perjanjian Missouri? Karena perjanjian ini dilakukan di atas kapal yang namanya Missouri, yang dilakukan pada tanggal Kemudian yang ketiga ada Perjanjian Missouri. Kenapa disebut Perjanjian Missouri? Karena perjanjian ini dilakukan di atas kapal yang namanya Missouri. Dilakukan pada tanggal 2 September 1945 antara Jepang dengan Amerika. Di sini, Jepang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Amerika di atas kapal Missouri milik Amerika Serikat. Dengan ditandatangannya perjanjian ini, maka berakhirlah perang dunia di kawasan Asia Pasifik, dan selain itu juga mengakhiri Perang Dunia II. Kemudian yang selanjutnya ada Perjanjian San Francisco. Perjanjian San Francisco ini dilakukan pada tanggal 8 September 1951 antara pihak Jepang dengan pihak Amerika, di mana di sini Jepang harus membayar semua kerugian perang Kemudian yang kedua, Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh fasis harus dihukum dan diawasi di bawah pengawasan internasional. Kemudian yang terakhir adalah Kepulauan Kurile dan Kepulauan Sakhalin diberikan kepada Rusia, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Tiongkok. Itulah isi dari perjanjian-perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia II. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dampak Perang Dunia itu sendiri. Dampak Perang Dunia II yang pertama yaitu kita lihat di bidang politik. Di bidang politik ini muncul yang namanya negara adidaya atau negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian yang kedua, Jerman dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian yang terakhir yaitu banyak negara-negara di kawasan Asia dan Afrika memerdekakan diri. Salah satunya yaitu negara kita, Indonesia, yang memerdekakan diri pada saat Jepang kalah dengan Amerika, sehingga kesempatan itu dipakai untuk Indonesia untuk memerdekakan diri. Kemudian yang kedua ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini sangat besar dampaknya. Yang pertama yaitu negara-negara di kawasan Eropa mengalami krisis ekonomi yang parah. Kemudian yang kedua, munculnya negara Amerika Serikat sebagai kreditor bagi negara-negara di dunia. Amerika memberikan bantuan ekonomi seperti Truman Doctrine kepada Turki dan Yunani dalam bentuk ekonomi dan militer. Kemudian ada juga yang namanya Marshall Plan, bantuan untuk negara-negara di Eropa di bidang ekonomi dan militer untuk membangun negaranya. Kemudian selanjutnya yaitu Inggris. Inggris melakukan program yang disebut Colombo Plan. Colombo Plan ini adalah program kerjasama dengan kawasan-kawasan yang ada di Asia Selatan, yaitu dalam bidang ekonomi dan kebudayaan. Selanjutnya, dampak pada bidang sosial. Tentu saja, jika kita dengar kata perang, pasti dampak yang sangat mendalam itu adalah banyaknya korban jiwa, bahkan sampai puluhan juta dalam Perang Dunia II ini. Kemudian yang kedua yaitu mulai muncul kesadaran akan pentingnya perdamaian dunia dengan ditandai
terbentuknya PBB. PBB ini dibentuk, piagam PBB ditandatangani oleh 50 negara pada tanggal 26 Juni 1945. Dan 50 negara ini disebut sebagai kelompok asli atau anggota asli PBB. Kemudian disahkan piagam PBB ini pada tanggal 24 Oktober 1945 dan itu menjadi lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, menjadi tanggal lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi tanggal ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, anak-anak, dengan setelah kita membahas dampak dari Perang Dunia II itu adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nilai moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa dampak Perang Dunia II ini sangat besar bagi kehidupan kita sendiri. Yang pertama yaitu kita kehilangan orang yang kita kasihi atau orang yang kita cintai, bahkan kita juga kehilangan tempat tinggal maupun material yang lainnya. Selain itu, hidup kita merasa tidak nyaman dan selalu diiringi dengan rasa cemas. Oleh sebab itu anak-anak, maka kita sebagai generasi muda harus menjaga perdamaian. Kita harus memiliki sikap cinta damai, sikap toleransi, sikap menghargai perbedaan. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan negara orang lain ataupun membanding-bandingkan negara orang lain dengan negara kita, karena hal tersebut merupakan hal yang sensitif dan dapat memicu perang. Makanya kita harus menghormati perbedaan, menghargai perbedaan, serta kita harus mencintai kedamaian. Dan itulah materi moral yang dapat kita ambil dari Perang Dunia II, karena jika ada perang pun kita menjadi hidupnya tidak tenang ya anak-anak. Selanjutnya materi minggu depan adalah materi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan perdamaian serta lembaga-lembaga di dalamnya. Kalian pelajari ya di rumah, kalian baca, besok ibu akan sampaikan materinya yang selanjutnya, ibu akan jelaskan juga. Oleh sebab itu, jangan lupa kalian tetap harus menjaga kesehatan ya, agar besok kita dapat bertemu kembali. Bila ada kata-kata yang salah, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Oh iya, kerjakan tugas. Nanti tugasnya ibu kirim lewat online ya, lewat grup online kita. Sampai jumpa.